Nenek adalah seorang putri Kaguya. Buku ini ditulis oleh Motoko Matsuda. Itu dia rumah nenek. Saki-chan berseru dari dalam mobil. Sekarang aku kan sudah kelas 1 SD. Yang pertama kalinya Saki-chan menginap sendiri di rumah kakek nenek. Ketika mendekati rumah tempat ayah dilahirkan, ayah berkata, Saki-chan berani menginap sendiri. Setiap tahun saat musim rebung tiba, biasanya kita datang berkunjung. Pada kunjungan kali ini, ibu tidak ikut karena tidak bisa cuti dari pekerjaannya. Kakek nenek kan sudah tua, dan rebung harus dipanen setiap hari. Saki-chan bisa bantu mereka panen ya. Saki-chan memiringkan kepalanya tanda ragu. Selamat datang Saki-chan. Nenek langsung memeluk erat cucunya. Sinar mentari pagi terasa menghangatkan hati. Sepertinya rumpun bambu itu semakin meluas. Bagaimana ya? Ujar ayah sambil menatap ke arah bukit. Ya, tak apa-apa. Kami selalu merawatnya kok. Rebung hasil panen nanti juga bagus. Kakek menyaut dengan bangga. Penghalau babi hutan juga sudah disiapkan, jadi semuanya aman. Kita tidak boleh kalah dari babi hutan dan kera gunung. Dengan cekatan, nenek menyuguhkan teh yang disajikan bersama Yomugi dan Go. Kesukaan ayah. Menjelang petang, ayah beranjak pamit. 5 hari lagi ayah jemput ya. Ya, Saki-chan menjawab singkat sambil melambaikan tangan ke arah ayah. Nenek dan kakek ikut keluar mengantar ayah. Mereka baru beringsut ketika mobil ayah sudah tidak tampak lagi. Tidak terasa hari telah petang. Di luar gelap gulita, membuat suasana semakin temaram. Hari ini benar-benar menyenangkan ya karena cucuku ada di sini. Suara nenek memecah keheningan. Kakek nenek kedatangan seorang asisten yang lucu mengemaskan. Besok kita siapkan rebung untuk dijual ke pasar ya. Mendengar apa yang diucapkan kakek, Saki-chan menjadi ceria kembali. Berbaring di futon, Saki-chan berusaha memejamkan mata. Sebelum tidur kita baca buku cerita dulu yuk. Memang nenek selalu bacakan buku setiap kali menginap. Pada zaman dahulu kala di sebuah tempat, nenek mulai mendongeng. Pagi pertama Saki-chan terbangun oleh riuh kicauan burung. Dari dapur terhirup aroma sup miso. Sesudah makan, ayo kita ke bukit, ajak kakek agar nenek dan Saki-chan segera bergegas. Akhirnya mereka tiba di hutan bambu di balik bukit. Sejauh mata memandang terhampar hanya hijaunya pepohonan. Wah, luar biasa indahnya. Saki-chan menghela napas dalam-dalam. Lihat, rebungnya sudah menyembul, saut kakek. Mana? Saki-chan penasaran. Kakek memegang cangkul dan mulai menggali. Wah, besar sekali. Rebung yang dipanen kakek terlihat berat dan sedikit tersapu tanah. Nenek memungut rebung hasil panen satu persatu. Lihat, di sini juga ada. Suara Saki-chan jernih dan menggema di perbukitan. Saki-chan hebat ya, bisa memanen banyak rebung. Kakak yakin suatu saat nanti Saki-chan akan jadi orang yang sukses. Keduanya duduk di tanah sambil menyeritkan mata karena kelelahan. Ketika duduk di antara rumpun bambu, angin terdengar layaknya bersenandung. Hari ini kita panen banyak ya. Matahari
matahari tepat berada di kepala. Rebung hasil panen masuk ke dalam kereta dorong. Kemudian mereka pulang menuruni bukit. Selepas siang, kakek nenek mempersiapkan hasil panen untuk dijual. Rebung ini akan diambil pedagang jam 3 sore nanti. Jika sudah selesai, kita minum teh bersama ya. Zaman dahulu, sesudah panen rebung, orang akan duduk beristirahat di antara rumpun bambu yang rimbun sambil memakan pangan omeboshi. Nenek kerap bercerita tentang masa lalu. Dulu ketika kecil, ayahmu sering ikut lomba panen rebung loh dan menjadi juara pertama loh. Saki-chan pun merasa dirinya memiliki bakat seperti ayah. Pagi kedua, Saki-chan terbangun oleh suara hujan. Pohon bambu akan tumbuh semakin subur karena hujan ini, ujar kakek menatap ke bukit. Bagaimana kalau kita coba pergi saja ke sana dengan berjas hujan, ujar kakek sambil melirik wajah cucunya. Nenek menggelengkan kepala, tanda tidak setuju. Hari ini kita istirahat saja ya. Lalu nenek mengambil sebuah buku cerita yang selalu dibacakannya untuk ayahnya dulu. Entahlah sudah berapa kali nenek membaca buku cerita ini, nenek teringat kenangan masa lalu. Dibukanya lembar demi lembar. Buku cerita itu diiringi oleh suara air hujan yang jatuh. Rintik air hujan masih terdengar. Hujan masih terus turun. Hari ini sepertinya kita tidak bisa pergi ke bukit, ujar kakek menjelang siang. Sebaiknya kita main apa ya? Nenek bergumam. Besok kita akan bekerja keras, lebih baik sekarang istirahat. Kakek langsung merebahkan diri di hutan. Sedih rasanya jika hujan turun terus karena kita tidak bisa pergi ke bukit. Ayo Saki-chan juga istirahat. Nenek pun menutupi Saki-chan dengan selimut yang lembut. Keheningan menyelubungi. Suara hujan terdengar sayup menjauh. Pagi ketiga, akhirnya hujan reda dan mentari kembali bersinar. Pasti banyak pucuk rebung baru bermunculan. Kakek mendaki bukit dengan semangat. Awas, licin, hati-hati, terdengar nenek memperingati. Bruk! Di belakang kakek, nenek jatuh terpeleset. Nenek baik-baik saja kah? Saki-chan dan kakek menghampiri untuk membantunya duduk. Pinggang kakek terkilir kah? Tidak ada tulang yang patah kan? Tanya kakek secara bertubi-tubi karena panik. Wah gawat, rebung harus dipanen hari ini juga, ujar kakek sambil menghela napas. Maaf ya, jadi merepotkan, sesal nenek. Saki-chan, tolong bantu kakek ya. Nenek akan tunggu di sini. Di sini sendirian, nenek berani? Tanya Saki-chan. Tidak apa-apa, nenek akan berdoa. Jawab nenek sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Rebung tumbuh di sana-sini. Setiap kali kakek mengayunkan cangkulnya, Saki-chan pun siap untuk memungut rebung tersebut. Peluh bercucuran di dahinya. Di sini juga ada rebung, teriak Saki-chan sekuat tenaga agar terdengar oleh nenek. Rebung yang dipanen Saki-chan besar dan berat sehingga dia terengah-engah saat mengangkutnya. Hasil panen Saki-chan banyak ya, untung ada kami yang membantu, ujar nenek saya tersenyum. Perlahan-lahan mereka menuruni bukit dengan memampah kakek. Memampah nenek. Sambil berselonjor kaki, nenek menata rebung satu
persatu ke dalam kardus. Kita panen rebung ini sampai penat ya, kaki nenek masih sakit, sahut kakek sambil membantu nenek. Kabarnya di rumah Pak Weda ada pohon bambu yang tumbuh dari sela-sela lantai tatami loh. Biasanya di rumah yang ada anak hal seperti itu terjadi. Pohon bambu tumbuh di mana-mana. Nada suara kakek terdengar meninggi. Hah? Masa sih pohon bambu tumbuh di tengah rumah? Jantung Saki-chan berdegup kencang. Keras mendengar cerita tersebut. Pohon bambu itu akarnya menjalar, jadi jika tidak dipanen akan tumbuh semakin liar. Pohon bambu yang tumbuh di dekat rumah harus segera ditebang. Saki-chan mau bantu kah? Tanya nenek sambil mengompres kakinya. Lebih enak kalau ada anak-anak rumah, jadi lebih bersih. Jadi lebih bersih karena selalu dibereskan. Jadi jika tidak ada anak, hampa rasanya. Pagi hari keempat, nenek duduk dengan berlipat kaki. Waduh, kaki nenek membengkak. Jika ada tulang yang patah, bisa bahaya. Kakek lekas-lekas menelepon rumah sakit. Saki-chan, nenek pergi ke rumah sakit dulu ya, naik bis di halte dekat rumah, ujar nenek sambil tersenyum kecil. Saki-chan menatap ke arah rumah sakit dari balik rumpun bambu di atas bukit dekat rumah. Semoga kaki nenek cepat sembuh. Mata Saki-chan berkaca-kaca, rasa iba terhadap nenek. Besok ayah akan menjemput. Kakek menepuk pundak Saki-chan. Ayo kita semangat panen rebungnya ya, supaya nenek senang. Dulu sewaktu kecil nenek dijuluki Putri Kaguya loh. Wah, nenek Putri Kaguya, suara Saki-chan mencerminkan kekaguman. Nenek merupakan putri tunggal, lahir dan dibesarkan di sini. Sewaktu nenek kecil, semua orang memujinya sebagai anak yang lucu dan mengembaskan. Katanya sedari kecil nenek selalu bermain di dalam hutan bambu. Oleh karena itu semua orang menyebutnya Putri Kaguya. Kakek bercerita seraya tetap menggali rebung. Setibanya di rumah, nenek sedang memasak di dapur dan kakinya terbalut perban. Kalian sudah pulang ya? Ketika Saki-chan memeluk nenek, celemek nenek beraroma rebung. Kaki nenek baik-baik saja kok, tidak sampai patah tulang. Nenek membuat oleh-oleh untukmu besok. Rebung yang direbus di sebuah panci besar. Rebung sedang direbus di sebuah panci besar. Nenek akan malam terakhir. Ini adalah malam terakhir Saki-chan menginap. Nenek akan bacakan sebuah dongeng. Saya mendekap sebuah buku cerita yang sepertinya sangat berharga, dongeng mengenai Putri Kaguya. Kakek mengangguk-angguk. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat hiduplah seorang kakek nenek tua petani bambu. Suatu hari dari dalam hutan terlihat sebatang bambu yang memancarkan sinar yang menyilaukan. Nenek mulai membacakan dongeng. Putri Kaguya menjelma menjadi gadis yang sangat cantik memesona. Hanya dengan memandang sesona hati pasangan kakek nenek itu menjadi bahagia. Pada suatu malam purnama, manusia dari khayangan datang menjemput Putri Kaguya. Menaiki kencana terbang lalu lenyap di telan kegelapan langit malam. Nenek terlihat lega selesai mendongeng. Saki-chan berkata, Putri Kaguya cantik ya. Nenek dulu juga seorang Putri Kaguya kan? Sesaat setelah menatap cucunya, nenek tertawa senang dan berkata, itu kan hanya cerita dongeng. Putri Kaguya itu adalah putri yang
bisa membuat para orang tua menjadi lebih bersuka hati. Kamu juga sebetulnya Putri Kaguya loh. Ia sangat tersanjung dipuji demikian. Tapi menurut Saki-chan yang lebih pantas disebut Putri Kaguya adalah Nenek. Karena Nenek sangat telaten merawat bambu, bahkan bambu liar sekalipun. Katanya sejak Nenek kecil orang-orang menjuluki Nenek Putri Kaguya. Ayah tahu tidak ya tentang hal ini? Saki-chan dan Nenek saling bersentuhan manja di bawah selimut. Nenek, besok ayah datang menjemput kau loh. Haha, terdengar suara tawa keduanya. Pagi hari kelima, Saki-chan terbangun oleh suara mobil ayah datang bersama ibu. Akhirnya kalian sampai juga. Kakek Nenek menyambut dengan bergegas. Nenek, apa kabar? Ibu bertanya kepada Nenek. Maaf ya, jadi membuat cemas, ujar Nenek sambil tersipu malu. Mumpung masih pagi, ayah akan bantu panen rebung. Karena tadi malam pasti rebung tumbuh bermunculan di sana sini. Saki-chan anak pintar ya. Karena sudah kerja keras bantu kakek nenek, puji ayah sambil mengusap-ngusap kepala putrinya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi. Ngomong-ngomong, rebung bisa dimakan mentah juga loh, ujar kakek sambil berjalan cepat. Kalau begitu Nenek akan bersiap-siap menyiapkan masakan lebih awal untuk makan siang. Hore Nek, ayah juga akan panen rebung loh, Saki-chan terus berceloteh. Di pelosok bukit yang tadi pagi memamparkan kilau emas bercahaya.